Hari ini Presiden Prabowo melantik sejumlah utusan khusus dan penasihat khusus Presiden. Lantas seperti apa tugas utusan khusus dan penasihat khusus Presiden? Sudah ada rekan Ayu Yudia Harsari dari Istana Kepresidenan Jakarta yang akan melaporkan untuk Anda. Ayu, apa perbedaan antara utusan dan penasihat khusus Presiden? Ya Zilvia, seperti yang sudah disampaikan pada paket berita sebelumnya bahwa untuk penasihat khusus dan utusan khusus Presiden ini memang dimunculkan dalam Kabinet Merah Putih oleh Presiden Prabowo Subianto dan dilantik pada pagi hari tadi berdasarkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 137 tahun 2024 pada 18 Oktober 2024. Nah, Perpres tersebut mengatur baik penasihat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, dan juga staf khusus Presiden dan staf khusus Wakil Presiden. Di Perpres tersebut juga disebutkan bahwa sebetulnya tugasnya adalah untuk menerima pengarahan-pengarahan atau tugas-tugas dari Presiden yang secara khusus diberikan kepada mereka, dan ini di luar dari cakupan susunan organisasi baik itu di kementerian maupun di instansi pemerintah lainnya. Jadi memang ini kalau bisa digambarkan arah koordinasinya atau komandonya begitu langsung dari Presiden Prabowo akan memberikan tugas khusus kepada perseorangan. Ada 7 utusan khusus dan ada 7 penasehat khusus yang pagi tadi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara Jakarta. Nah, kalau kita melihat misalnya di utusan khusus ini ada misalnya pendakwah Miftah Maulana Habibur Rahman atau yang biasa kita sebut dengan Gus Miftah. Ini Gus Miftah sendiri ini diutus sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Dan memang dari segi backgroundnya ini kalau memang Gus Miftah sendiri mendapatkan penugasan seperti itu, artinya dia akan mendapatkan nanti tugas-tugas dari Presiden Prabowo yang mungkin ini tidak tercover oleh Kementerian Agama. Kalau kita melihat lainnya yakni ada Pesohor Raffi Ahmad, ini juga ditunjuk sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni. Mungkin saja nanti akan ada penugasan-penugasan khusus dari Presiden Prabowo Subianto yang akan diberikan kepada Raffi Ahmad yang ini mungkin belum tercakup di Kementerian Pemuda maupun di Kementerian Ekonomi Kreatif. Kita akan masih lihat ke depannya seperti apa. Ini juga termasuk pada penasehat khusus. Ada beberapa nama yang menarik, Zilvia dan juga pemirsa. Ada Wiranto yang dulunya ini adalah Ketua One Team Press, sekarang sebagai penasehat khusus Presiden bidang politik dan keamanan. Lalu juga ada Luhut Binsar Panjaitan yang kemarin sudah ditunjuk atau sudah dilantik sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasional, juga dipercaya sebagai penasehat khusus bidang digitalisasi dan teknologi pemerintahan. Juga ada Terawan Agus Putranto yang sebelumnya ini pernah menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan sekarang juga diminta sebagai penasehat khusus Presiden bidang kesehatan. Mereka juga nanti akan dimintai nasihat-nasihat khusus yang nanti akan menjadi pertimbangan dari Presiden Prabowo Subianto untuk menentukan kebijakan-kebijakan ke depannya selama menjabat 5 tahun ke depan di periode 2024-2029. Sebetulnya Zilvia dan juga pemirsa yang harus diperhatikan ini tidak hanya perbedaan antara tupoksi utusan khusus dan juga penasehat khusus. Yang juga menjadi perhatian dari awak media adalah bagaimana kemudian perbedaan dari penasehat khusus dan juga Dewan Pertimbangan Presiden. Memang kalau kita lihat dari perbedaan payung hukumnya, kalau penasehat Presiden ini dibentuk sesuai dengan Perpres, tadi Perpres nomor 137 tahun 2024, sedangkan untuk Dewan Pertimbangan Presiden ini payung hukumnya adalah undang-undang, yakni Undang-Undang nomor 64 tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 19 tahun 2006. Tadi kami mencoba untuk mendapatkan konfirmasi apa sebetulnya perbedaan dari penasehat khusus dengan Dewan Pertimbangan Presiden kepada Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi. Dirinya menyatakan bahwa apapun yang terjadi ke depannya One Team Press akan tetap ada karena memang ini sudah dibentuk secara sah melalui undang-undang. Sementara untuk penasehat Presiden sendiri ini penasehat khusus Presiden ini akan sesuai dengan kebutuhan dari Presiden yang tengah menjabat. Nah, selain itu kalau One Team Press ini bisa memberikan nasihat begitu kepada Presiden baik secara perseorangan maupun secara kelembagaan. Jadi memang ini yang sudah diakumulasi dan menjadi
nasihat atau usulan dari Dewan Pertimbangan Presiden. Sementara kalau penasehat khusus ini memang tadi dilantik untuk satu bidang satu orang, yang artinya nanti akan memberikan nasihat atau pertimbangan kepada Presiden secara perseorangan. Kita akan tunggu ke depannya seperti apa nanti yang akan dibedakan begitu tupoksinya dan juga perannya nanti terhadap Presiden Prabowo Subianto antara Dewan Pertimbangan Presiden dan juga penasehat khusus yang disebut nanti akan diurus oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi. Zilvia. Satu lagi, Ayu, bagaimana kesiapan Menteri dan Wakil Menteri untuk mengikuti akmil atau retret ya nantinya di Magelang? Iya, kami menemui sejumlah menteri kabinet merah putih. Kalau kami sempat berbincang dengan sejumlah menteri seperti Menteri Kebudayaan Fadlizon, lalu juga ada Menteri Koperasi Budi Aristiadi dan juga Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Dari semenjak usai pelantikan mereka sudah mengonfirmasi bahwa sudah dikabari akan ada penataran begitu ya di Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah ini selama 3 hari sejak Jumat hingga Minggu di tanggal 25 hingga 27 Oktober 2024. Tadi ada konfirmasi yang diberikan oleh Ketua Harian Gerindra Sufmi Dasko Ahmad yang menyatakan bahwa sebetulnya ini adalah penataran dan juga kesempatan bagi Presiden Prabowo Subianto untuk memaparkan arah-arah kebijakan ke depannya seperti apa, utamanya untuk di awal 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran di Kabinet Merah Putih itu sendiri. Nah, ini juga tadi disebut salah satunya oleh Fadlizon yang menyatakan bahwa sebetulnya para menteri ini diminta untuk menyiapkan presentasi begitu apa saja kebijakan-kebijakan, program-program yang nanti akan dilakukan, utamanya tadi di awal-awal 100 hari pertama mereka menjadi menteri di posnya masing-masing, dan ini juga disambut baik oleh para menteri sebagai salah satu cara untuk team building begitu ya, untuk meningkatkan komunikasi, koordinasi dan juga kekompakan dari kabinet itu sendiri. Kami masih harus mengkonfirmasi lebih jauh Zulfia dan juga pemirsa nanti rundown-nya atau tata acaranya akan seperti apa, apakah memang ada nanti latihan-latihan fisik begitu, atau ini semuanya memang lebih kepada bagaimana para menteri di Kabinet Merah Putih ini mengelompokkan atau memetakan tantangan-tantangan dan juga bagaimana respon terkait tantangan tersebut, atau seperti apa nantinya masih harus kami konfirmasi lebih lanjut kepada Sekretariat Presiden. Sementara yang dapat kami laporkan dari Istana Negara Jakarta, saya kembalikan ke Anda Zilvia di studio. Ayu Yunia Harsari, terima kasih atas laporan Anda. Pemirsa, setelah dilantik sebagai utusan khusus Presiden bidang pembinaan generasi muda dan pekerja seni, Raffi Ahmad akan menerima gaji setiap bulan. Setiap bulannya, Raffi Ahmad akan menerima gaji sebesar Rp18.648.000. Gaji setiap bulan utusan khusus Presiden diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 137 Tahun 2024 yang mengatur tentang penasihat khusus Presiden, utusan khusus Presiden, dan staf khusus Presiden. Dalam pasal 6 aturan tersebut, hak keuangan dan fasilitas lainnya bagi penasihat khusus Presiden diberikan setinggi-tingginya setingkat dengan jabatan menteri. Raffi Ahmad akan menerima gaji pokok sebesar Rp5.040.000. Dan tidak hanya itu, bos Rans Entertainment tersebut juga akan menerima tunjangan sebesar Rp13.608.000 per bulan. Hingga oleh karena itu, setiap bulan Raffi Ahmad akan mengantongi uang sebesar Rp18.648.000. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.